Halo Sobat Panorama, sehat selalu ya. Nih kita sedang ada di PT Unipres, kawasan industri Bukit Indah, Purwakarta. Wow, hari ini tuh ada kegiatan yaitu kunjungan dari Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang hadir ke pabrik untuk mengunjungi pabrik Unipres. Wah, keren banget ya. Nah, acara ini langsung disambut nih oleh jajaran direksi PT Unipres Indonesia dan pengelola kawasan industri Bukit Indah, Purwakarta. Wah, keren banget ya. Nanti kita lihat kegiatan di sini seperti apa aja. Seru banget nih kayaknya ya. Tuh, langsung salaman loh Ganjar Pranowo-nya. Dan langsung disambut juga nih sama karyawan-karyawan yang ada di PT Unipres. Wah, langsung menyapa karyawan tuh Pak Ganjarnya. Wih, mantep banget ya. Nah, dari situ langsung bincang-bincang bersama jajaran direksi yang ada di PT Unipres itu. Nanti rencananya katanya ada penandatanganan juga nih, penandatanganan yaitu kaos tapi yang ditandatangani oleh Ganjar Pranowo tuh kan, kaos, dan nanti ada piagam penghargaan atau piagam ucapan terima kasih dari PT Unipres bahwa Ganjar Pranowo sudah hadir di PT Unipres. Setelah itu langsung ada kunjungan juga nih ke produksinya. Wah, melihat produksi yang di PT Unipres itu, karena kan Unipres ini adalah perusahaan yang membuat otomotif ya. Wah, rangka-rangka otomotif tuh buat mobil. Wah, keren banget ini ya. Nanti kita ada wawancaranya bersama Ganjar Pranowo. Seperti apa wawancaranya? Seperti apa wawancaranya? Kita lihat aja ya. Jangan skip videonya, tonton terus panoramatv.id. Ada banyak skim ya, tapi kan PP-nya sudah dibuat ya. Kalau dulu pakai hitung-hitungan KHL, tapi sekarang kan nggak, tinggal inflasi sama pertumbuhan ekonomi. Karena itu sudah aturan ya dilaksanakan. Itu kalau kita melihat dari sisi aturan. Tapi memang selebihnya beberapa komponen-komponen memang harus diperhatikan. Dulu saya menyampaikan kepada masyarakat, ya saya masih di Jawa Tengah, yuk kita dialog, yuk kita berembuk, yuk mana kemudian yang paling masuk akal ya. Kalau tidak, apa yang kemudian bisa kita berikan? Umpama setelah berdasarkan aturan ini cukup, insentif apa sih yang bisa diberikan kepada buruh? Saya dulu menyampaikan ada 4 hal. 1, menjamin soal pendidikan anak-anaknya. 2, menjamin kesehatan si buruh dan keluarganya. 4, kemudian, nah ini jadi problem ini, sistem transportasinya, dan mereka rata-rata boros di sini. Maka kalau kemudian perumahannya dekat, ada rusunawa, rusunami dekat pabrik, maka ini akan mengurangi. Dan terakhir tentu akomodasi itu sendiri, yang rusunawa, rusunaminya. Maka dulu saya ajak ya, pengalaman saya ini, kalau ada kawasan industri semacam ini, kita minta di sebelahnya ada satu space untuk perumahan. Kita sudah ada, ini contoh. Jadi orang tinggal jalan kaki, naik kendaraan, ini hemat. Maka pendapatan itu akan makin bisa tercukupi karena ada insentif ini saya katakan insentif. Yang kedua, transportasi. Maka yang sudah terlanjur jaraknya jauh, ada insentif yang diberikan melalui transportasi umum. Dulu pengalaman kawan-kawan yang membantu saya di Jawa Tengah, kita menciptakan Trans Jateng dan bayarnya cuma 2.000 perak, sehingga kemudian mereka bisa menggunakan ini. Kalau kita menggunakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan regulasi terkait dengan upah buruh ya. Tujuan kunjungan ini apa? Ya, kunjungan pabrik itu ya, saya terima kasih ini ada industri yang cukup besar ya, namanya apa? Unipres ini. Ini kawasan industri terbesar di Purwakarta. Wah, ini kawasan industri terbesar dan ternyata membuat bodi kendaraan. Dan ini suplai banyak merek dan tenaganya sebagian besar adalah tenaga kerja Indonesia. Dan pengelolanya adalah pendukung makanya. Itu. Dan menurut saya teknologinya sangat tinggi dari Jepang ya, dan semua dengan robot ya. Menurut saya ini bagian yang mesti
dijadikan contoh ya. Ekspatriat cuma 4, Pak. Kenapa? Ekspatriat cuma 4, Pak. Ekspatriatnya cuma 4, yang lain orang kita. Orang Kita kita, bisa Pak. belajar. Iya. Kalau kemudian bisa dikembangkan, bisa ditiru. Yang ditiru apa? Ya teknologinya, ya budaya kerjanya, ya kecanggihannya, ya kinerjanya. Maka kita akan jadi negara maju. Saya kira ini hal yang positif ya. Kita tamu siapa saja harus kita terima dengan baik dan kita muliakan. Apalagi ini adalah kandidat calon presiden. Itu satu. Yang kedua, tentu beliau ini adalah ingin melihat, memotret bagaimana kondisi di perusahaan, bagaimana hubungan industrial karyawan dengan perusahaan. Ini yang harus dibangun dengan positif. Dan ini tadi sudah ada diskusi dengan pimpinan perusahaan juga dengan karyawan. Dan nampaknya ini kan terjalin sangat baik. Nah, ini yang paling penting. Nah, ciptaan inilah yang harus diciptakan oleh perusahaan-perusahaan. Dan saya kira capres kita yang datang hari ini, Pak Ganjar Pranowo, luar biasa memberikan apresiasi itu. Dari pihak perusahaan, dari Pak Fajar sendiri bagaimana? Ya, baik, mewakili PT Unipres Indonesia, kami yang pertama berterima kasih atas kunjungan salah satu tokoh bangsa Bapak Ganjar. Dan apa yang kami dapat dari sini adalah beliau sangat menyentuh ya ke karyawan kami, menanyakan ke karyawan kami background pendidikannya apa, bagaimana bekerja di sini. Jadi ini yang satu masukan barangkali nanti ke depan kepada beliau untuk bagaimana kesejahteraan yang 4 hal tadi disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan tentu saja kita sama-sama berpikir bagaimana karyawan kami juga bisa sejahtera. Ya. Itu Pak. Jadi saya tambahin, saya dari Lukman Hakim, Ketua Umum Ganjaran Buruh Berjuang atau GBB. Saya sangat terima kasih ke Pak Entis, penguasa kawasan sini, sama Pak Fajar sebagai pimpinan di PT Unipres ini. Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa yang semua dikira orang itu bahwa hubungan industrial itu selalu clash tiap akhir tahun, ternyata di sini tidak. Ini sejalan dengan visi Pak Ganjar dan juga Ganjaran Buruh Berjuang atau GBB dalam rangka nanti kita akan mendorong pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial. Komisi Nasional Hubungan Industrial itu nanti juga di kawasan-kawasan industri itu juga dibentuk gitu. Selain di pusat, di bawah Presiden, ini untuk menjembatani semua persoalan-persoalan hubungan industrial sehingga konflik hubungan industrial itu yang setiap tahun ada, misalnya terkait dengan upah segala macam itu bisa diantisipasi dan kita bisa membangun industri nasional yang kuat dan juga kesejahteraan buruh. Nah, jadi gitu ya Sobat Panorama, kegiatan kita hari ini di PT Unipres bersama calon presiden tahun 2024 ya kan. Nanti juga banyak nih calon-calon presiden yang lain, nanti kita lihat lagi ya. Presiden apa aja nanti yang datang ke Purwakarta. Asik ya. Lihat dong, wah semangat-semangat nih karyawan PT Unipres untuk foto bareng bersama Ganjar Pranowo. Oke, Sobat Panorama, semoga kegiatan ini bermanfaat ya. Apalagi ini kan buat kebaikan kita semua, khususnya kebaikan untuk negara kita, negara Indonesia. Oke Sobat Panorama, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tonton terus panoramatv.id karena disitu banyak informasinya. Saya LD melaporkan dari Purwakarta. Panoramatv.id, inspirasi Indonesia.